Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Ejal Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya. Pada pagi yang berbahagia kali ini, saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik video kami. Dan yang jelas, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan berbagi pengalaman terhadap budidaya yang sedang kita lakukan, yaitu khususnya budidaya tanaman cabai keriting. Dan di kesempatan pagi hari ini kita mengawali kegiatan budidaya cabai keriting dengan melakukan namanya pemupukan. Nah, pemupukan itu sendiri seperti biasa kita lakukan, yaitu dengan cara pembersihan pada tiap lubang tanamnya dan pembersihan dari gulma tersebut, dan selanjutnya kita berikan pupuk ya kepada tanaman cabai keriting kita dengan cara dikocor. Dan selain kita pemupukan, kegiatan yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu mengenai tentang perbandingan tumbuh kembang dari budidaya cabai keriting yang dilakukan dengan tumpang sari dan yang tidak dilakukan dengan tumpang sari. Jadi budidaya cabai keriting itu sendiri, menurut kami kalau kita fokusnya untuk mengejar hasil, itu alangkah baiknya dibudidayakan secara tidak tumpang sari. Nah, pada kesempatan kali ini kawan-kawan bisa melihat tanaman cabai di depan kami di bagian sana. Nah, itu kita tumpang sarikan dengan tanaman kemangi ya, dimana beberapa hari yang lalu kita panen. Untuk pertumbuhannya sih tanaman cabai yang kita tumpang sarikan itu pertumbuhannya ya seperti ini kan kawan. Nah, mereka tetap tumbuh, di sisi lain juga mereka tetap berbuah ya. Akan tapi permasalahan untuk saat ini dalam budidaya cabai keriting secara tumpang sari, kendala dalam tumpang sari ini adalah tanaman cabai terkadang mudah terkena penyakit maupun pertumbuhannya yang kurang maksimal. Saya beri contoh semacam ini. Ini tanaman cabai yang pertumbuhannya kurang maksimal dan kurang bagus. Karena bisa terjadi semacam kayak gini, itu dikarenakan pertumbuhan kemangi yang begitu cepat dan begitu pesat, sehingga mereka itu istilahnya kalah lah dalam memperoleh cahaya, alias saat tumpang sari itu terjadi persaingan antara perebutan cahaya maupun unsur hara yang berada di dalam tanah, sehingga pertumbuhan dari tanaman cabai itu sendiri tidak bisa maksimal, semacam itu kan kawan. Dan yang jelas tanaman cabai ini tidak hanya permasalahan saat tumpang sari dengan kemangi, itu tidak hanya masalah mengenai pertumbuhannya ya, masalah memperoleh cahaya maupun unsur haranya untuk membuat makanan mereka sendiri, akan tetapi masalah yang lainnya yaitu ini kan kawan, penyakit serangan hama, serangan hama itu untuk tanaman cabai keriting ini ya. Ketika di tumpang sari ada beberapa tanaman yang sepengalaman kami selama membudidayakan cabai keriting ini, itu ada beberapa tanaman yang terkena serangan penyakit serangan hama semacam ini. Nah, entah ini hamanya apa, saya belum mempelajari lebih mendalam. Tapi ini menurut gejalanya ya, menurut respon tanaman dan melihat kondisi saat ini, ini diakibatkan oleh hama ya, sehingga tanaman cabai keriting tersebut ya, daunnya tidak bisa bermekaran semacam ini kan kawan ya, alias menjadi keriting ya, semacam itu.
Kalau untuk cabenya sendiri, nah untuk cabenya sendiri ini alhamdulillah cabenya itu cukup bagus ya. Ya, ini masa pertumbuhan, dan ini kan kawan lihat hamanya adalah ada belalang. Maka dari itu dalam menumpang sarikan ya, tumpang sari, misalkan kan mengingat tumpang sari tanaman cabai keriting dengan tanaman lainnya, itu alangkah baiknya kawan-kawan kondisikan, pastikan hama yang menyerang tanaman cabai itu kecil kan kawan. Seperti halnya saya contohkan sepengalaman kami itu ada yang membudidayakan cabai keriting ya, cabai rawit malahan. Cabai rawit itu ditumpang sarikan dengan sawi. Jadi tujuannya apa? Tujuannya ketika hama-hama yang menyerang tanaman cabai seperti contohnya belalang ya, di awal masa pertumbuhan, mereka nantinya akan berfokus pada tanaman sawi sehingga tanaman cabainya itu tidak, istilahnya resiko terserangnya itu semakin kecil kan kawan, semacam itu. Nah, kemarin kita membudidayakan cabai keriting ini dengan kemangi, harapannya apa? Kemangi ini kan kurang, istilahnya kurang diminati oleh hewan-hewan yang seperti belalang maupun seperti apa itu, seperti yang tukang sedot itu loh kan, seperti tungau atau apa itu loh kan, yang biasa menyedot batang cabai hingga kering itu. Nah itu kami membudidayakan, harapannya dengan tumpang sari semacam ini, kami membudidayakan kemangi ini, hama-hama yang menyerang tanaman cabai itu tidak suka mendekati tanaman cabai, karena di bagian samping dari tanaman cabai ini kita berikan kemangi, yang dimana kemangi ini efeknya adalah biasanya baunya tidak enak. Akan tetapi ternyata setelah kita budidayakan, hasilnya malah tanaman cabainya tidak bisa maksimal. Itu pengalaman kami, pembelajaran kami, yang semoga kawan-kawan tidak terulang lah pada diri kawan-kawan, yang dimana dapat menghasilkan sebuah kerugian. Akan tapi kalau kami ya santai aja, yang penting kita budidaya, kita menghasilkan kayak gitu ya, semampunya tanamannya ya. Alhamdulillah ya, kami masih bisa membudidayakan. Tapi sepengalaman kami, alangkah baiknya jika kawan-kawan membudidayakan cabai keriting ini ya, lebih baiknya ya satu aja atau monokultur lah, semacam itu. Nah, ini permasalahan yang terjadi ketika ditumpang sari. Dan saat ini mari kita lihat tanaman yang tidak ditumpang sari. Kawan-kawan bisa lihat, ini adalah tanaman cabai yang tidak kita tumpang sarikan kawan, atau alias kita fokuskan untuk cabai, khusus cabai keriting kawan-kawan, semacam itu. Dan kan bisa melihat alhamdulillah untuk hasilnya itu tanaman cabai keriting tetap bagus ya kan kawan, malah sebagian besar itu bagus, meskipun ya ada beberapa hama yang menyerangnya. Kan bisa lihat di sini. Nah, ini usianya lebih muda dibandingkan yang sebelumnya kan kawan. Usianya lebih muda dibandingkan yang sebelumnya. Akan tetapi untuk pertumbuhannya, dari segi pertumbuhan batang, daun, cabang serta buahnya alhamdulillah juga cukup bagus kan kawan. Dan ini malah tanamannya kayak lebih kokoh ya dibandingkan si tanaman kemangi, tanaman cabai yang ditumpang sarikan. Karena tanaman cabai yang ditumpang sarikan itu kayak batangnya itu kurang kokoh.
Nah, batang kurang kokoh tersebut diakibatkan ya kurang sinar matahari, sehingga mereka kayak tambah itulah kayak etiolasi ya, etiolasi semacam itu, sehingga batangnya kurang kokoh. Nah, tapi untuk cabai yang saya fokuskan hanya monokultur ya, tiap bedengnya ini hanya cabai saja, alhamdulillah hasilnya juga bagus. Tinggal kita perawatan untuk perempelan tunasnya, pengendalian hamanya, kita fokuskan tersebut untuk agar tanaman cabai bisa tetap maksimal ya dalam pertumbuhan maupun perkembangbiakannya, semacam itu kan kawan. Dan inilah kondisi tanaman cabai kita yang belum kita pupuk. Ini hanya pemupukan 1 kali, hasilnya sudah luar biasa bagus untuk segi pertumbuhan maupun perkembangbiakannya jika dilakukan semacam ini monokultur. Apalagi kalau kawan-kawan jarak tanamnya tidak berdekatan semacam ini kan kawan. Nah, itu jauh lebih istilahnya lebih maksimal ya, pertumbuhannya lebih cepat, lebih besar kan kawan, semacam itu. Dan kawan-kawan bisa lihat di samping situ ada tanaman cabai yang kita tumbang sarikan dengan kemangi. Nah, inilah permasalahan ketika kemanginya sudah besar dan tidak segera tidak segera dipanen, tanaman cabainya ya ketutupan dengan tanaman kemangi, bahkan tidak kelihatan ya kan kawan, semacam itu. Sehingga ya lebih baiknya dibudidayakan secara monokultur saja kan kawan untuk tanaman cabai ini. Kalau semisal kawan-kawan pengendaliannya mau secara alami ya, kan bisa menanam tanaman yang tidak disukai oleh hama cabai di bagian samping-samping dari tanaman cabai, tapi bukan ditumpang sari ya, tetap monokultur, hanya saja di bagian sampingnya, bagian pinggir-pinggirnya kita berikan tanaman-tanaman yang tidak disukai oleh hama tersebut. Oke kan kawan, itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Ini sebagai perbandingan dan sebagai tolak ukur ya, untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai antara yang ditumpang sari dengan yang tidak ditumpang sari. Dan yang jelas kawan-kawan kedepannya bisa memberikan keputusan kawan-kawan yang terbaik dalam membudidayakan tanaman cabai ya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, saya selaku pembuat video mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri video kali ini, semoga bermanfaat, semoga menjadi berkah pada kawan-kawan. Dan jangan lupa dukung channel kami dengan tekan tombol subscribe, like, serta share jika ini bermanfaat bagi orang lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.